Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dengan Buana 79 ya, dimana pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai soal uji kompetensi tahun 2011 tahun 2012. Khususnya di sini adalah paket 2. Ya, dimana untuk uji kompetensi tahun 2011-2012 untuk paket 2 di sini yang pertama berisi informasi di mana informasi umum di sini nama perusahaan yang akan kita buatkan laporan keuangan di sini adalah PT Cemerlang yang beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi ya, nomor 55 Surabaya. Kemudian seperti biasa di sini untuk kebijakan akuntansi sendiri dari PT Cemerlang di sini secara umum bahwa yang pertama poin A, sistem berpasangan dengan dasar equal basis. Kemudian periode akuntansinya adalah tahunan, yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Di sini dibagi dalam 12 periode bulanan. Oke, pada prinsipnya ini sama secara umum. Kemudian untuk kebijakan akuntansi pembeliannya di sini, untuk kebijakan pembeliannya di sini bahwa setiap adanya pembelian itu akan diperhitungkan PPN 10%. Kemudian di sini untuk terminnya di sini adalah N/30. Ya, kemudian untuk harga item yang terus dalam faktur pembelian termasuk PPN income. Yaitu untuk kebijakan akuntansi berkenaan dengan pembelian. Untuk berkenaan dengan pengeluaran kas di sini, untuk pengeluaran kas di atas 1 juta, ya, di sini akan dibayar dengan menggunakan cek. Kemudian pengeluaran itu yang di atas 1 juta maka akan didukung dengan bukti pengeluaran kas. Artinya setiap adanya pengeluaran kas di atas 1 juta maka bukti transaksinya di sini adalah bukti pengeluaran kas. Sedangkan untuk pengeluaran sebesar 1 juta atau kurang ya, atau di bawah 1 juta maka di sini akan dibayar dengan menggunakan kas kecil. Nah, untuk menggunakan sistem dana tetap di sini ya, dan sistem pencatatannya menggunakan sistem dana tidak tetap. Artinya jika sistem dana tidak tetap yang kita gunakan, maka setiap adanya transaksi pengeluaran kas ini maka akan dicatat di jurnal petty cash dengan sistem fluktuasi di sini ya. Oke, kemudian untuk penjualannya sendiri di sini setiap penjualan sama dengan pembelian ya, dikenakan PPN yaitu besarnya 10%. Kemudian setiap retur penjualannya, jika ada retur maka akan diperhitungkan akan mengurangi atas nilai piutang dan PPN outcome. Kemudian terminnya sendiri adalah N/30, masih sama di sini, tidak ada potongan, tidak ada denda ya. Jadi cukup mudah di sini nanti untuk pembukuannya. Kemudian untuk penerimaan kasnya ini masih sama ya, bahwa setiap penerimaan kas akan langsung di-store ke bank sesegera mungkin seperti itu. Kemudian untuk persediaannya sendiri, sistem pencatatannya untuk persediaan di sini kita menggunakan sistem perpetual. Artinya jika untuk penilaian persediaan barangnya menggunakan metode atau sistem perpetual, maka setiap adanya transaksi penjualan barang maka kita akan catat harga pokok dari barang yang kita jual itu kalau metode perpetual. Sedangkan metode yang dipergunakan adalah metode FIFO ya. Jadi untuk menyusun persediaan nanti akan menggunakan metode FIFO dalam penjualannya, maka jika metode FIFO setiap barang yang kita jual itu adalah barang yang pertama kali masuk, maka harus kita keluarkan terlebih dahulu. Kemudian untuk penyusutan aktiva tetap di sini penyusutan atau depresiasi tetap diperhitungkan atau dihitung dengan metode garis lurus ya, seperti biasa. Nilai residu 3.300.000 untuk umur ekonomis adalah 4 tahun. Ini untuk aktiva tetapnya. Oke, untuk laporan arus kas menggunakan metode langsung. Ini untuk penyusunan laporan arus kas nanti kita menggunakan metode langsung seperti itu. Oke, langsung saja di sini tugas kita adalah yang pertama disuruh membuat sales jurnal beserta rekapitulasinya, kemudian cash receipt jurnal, kemudian purchase jurnal ya, dan seterusnya sampai dengan inventory card ya di sini. Kemudian di sini dari tugas yang kita kerjakan di sini, yang pertama saya akan coba untuk mengerjakan yang sales jurnal ini. Ya, sales jurnal dan yang purchase jurnal atau jurnal penjualan dan jurnal pembelian itu untuk tahapan pertama. Nah, saya akan coba saya kerjakan untuk yang sales dan purchase beserta rekapitulasinya. Oke, ini adalah daftar akun yang akan kita gunakan untuk mencatat setiap adanya transaksi. Kemudian di sini pun ada daftar saldo awal dari PT Cemerlang. Di sini dalam satuan ribu ya, walaupun di sini adalah 41.520 berarti karena di sini dalam satuan ribuan. Ini adalah 41.520.000 dan seterusnya. Oke, saya rasa itu untuk pembuka. Di sini ada daftar customer ya beserta daftar supplier, kemudian ada daftar saldo piutang dan utang di sini. Dan ini adalah persediaan barang dagang. Untuk persediaan barang dagang kita punya nilai persediaan 22 unit dengan harga pokok 19 juta.
Kemudian yang kedua ada 13 unit dengan harga pokok 23 juta. Sehingga total nilai persediaan adalah 717 juta dengan total jumlah persediaan adalah 35 unit di sini. Ya, seperti itu. Oke, masuk kita ke dokumen transaksi. Oke, seperti yang saya bahas di awal bahwa di sini kita akan coba atau saya akan coba sampaikan dulu untuk mengerjakan jurnal penjualan atau sales jurnal dan jurnal pembelian atau purchase jurnal. Oke. Baik, saya rasa untuk mempersingkat waktu langsung saja untuk mempermudah input transaksi. Di sini saya akan coba belah jadi dua layarnya seperti ini untuk mempermudah proses input datanya. Ini saya perkecil. Ya, seperti ini. Oke. Kita akan coba bahas mulai yang pertama yaitu dari sales jurnal dulu nih. Ya. Oke, yang pertama untuk sales jurnal sendiri ini adalah jurnal yang akan kita gunakan untuk mencatat setiap adanya transaksi secara kredit atau penjualan secara kredit ya. Jadi saya ulang lagi bahwa sales jurnal ini adalah jurnal yang akan kita gunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan ya. Sekali lagi yang transaksi penjualan tetapi yang sifatnya kredit. Nah, penjualan atau transaksi penjualan secara kredit ini akan ditandai dengan bukti transaksi namanya faktur. Ya, bukti transaksi namanya faktur. Tetapi untuk membedakan bahwa itu transaksi penjualan kredit dengan transaksi pembelian kredit, maka di sini untuk penjualan kredit atau sales jurnal kita fokus pada faktur atau kita akan cari dokumen transaksi faktur, tetapi yang kopnya adalah perusahaan sendiri. Maksudnya kopnya adalah perusahaan sendiri karena di sini kita sedang membuat laporan keuangan dari PT Cemerlang, maka untuk mengisi sales jurnal kita cari dokumen transaksi yang ada tulisan faktur atau dokumen transaksi faktur tetapi yang kopnya adalah PT Cemerlang seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba mulai di sini. Sekarang kita akan cari ya, kita akan coba mulai isi dari sales jurnal ini, kita akan coba mulai cari dokumen transaksi nomor 1 sampai selesai. Mana-mana yang masuk ke dalam sales jurnal ini. Seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa untuk mengisi sales jurnal kita akan cari dokumen faktur yang kopnya PT Cemerlang. Oke, sekarang kita cari di sini yang dokumen transaksi faktur. Oke, dokumen nomor 1 bukti pengeluaran kas bukan, ini voucher bukan, transaksi nomor 3 juga bukan ya. Kita cari yang faktur ya. Oke, dokumen transaksi nomor 5. Oke, di sini perhatikan untuk dokumen transaksi nomor 5 ini adalah faktur sebenarnya. Ada tulisan faktur harusnya, tetapi karena di sini tidak ada tulisan faktur maka tetapi di sini ada nomor faktur. Berarti untuk dokumen nomor 5 ini masuk dalam kategori penjualan kredit ya. Walaupun di sini tidak ada tulisan faktur, tapi di sini ada nomor faktur. Ya, ada nomor faktur kopnya perusahaan PT Cemerlang seperti yang masuk dalam ciri-ciri yang masuk di jurnal penjualan adalah cari faktur ya. Ini adalah faktur yang kopnya perusahaan sendiri. Kopnya perusahaan sendiri berarti adalah kopnya PT Cemerlang. Berarti dokumen transaksi nomor 5 ini bisa kita masukkan ke dalam jurnal penjualan. Oke, sekarang cara mencatat dokumen transaksi penjualan kredit ini ke dalam sales jurnal. Yang pertama kita masukkan tanggalnya. Ini terjadi tanggal 6 ya, tanggal 6 Desember. Kemudian invoice-nya kita ambil yang ini, nomor ini F12-1. Lalu untuk description-nya, keterangannya, di sini kita jual kepada Indo Elektronik. Maka di sini bisa kita kasih keterangan untuk deskripsinya adalah Indo Elektronik atau kita jual kepada Indo Elektronik. Oke, lalu kemudian karena ini jurnal penjualan maka saya sarankan kita mengisi dari kolom kredit. Perhatikan di sini ada sisi debit, ada sisi kredit. Di sisi debit hanya ada satu akun yaitu account receivable, sisi kredit ada 3 akun, ada sales, PPN outcome dan breakout seperti itu. Oke, kita akan coba isi dari mulai sisi kredit. Kita akan isi kolom sales ini. Nah, sales ini adalah kita akan masukkan nilai penjualan atau total penjualan di sini. Nah, untuk total penjualan sendiri kita akan ambil dari total harga ini. Oke, di sini total harga atau kolom total harga di sini adalah 359.500.000. Nah, ini bisa kita masukkan atau kita bisa input ke dalam kolom sales ini. Kita masukkan ke sini. Ya, jadi kolom sales ini diisi dengan total penjualan. Nah, total penjualan di dokumen bisa kita ambil dari kolom total harga ini. Kemudian untuk PPN outcome-nya bisa kita ambil dari kolom PPN. Sini totalnya adalah 35.950. Kita masukkan di kolom PPN ini. Nah, lalu untuk jumlah di sini adalah jumlah antara total harga ini ditambah PPN. Ini adalah total dari piutangnya. Dari adanya penjualan ditambah dengan PPN otomatis akan
muncul di sini piutang dagang karena ini adalah penjualan secara kredit. Nah, untuk kolom jumlah ini akan kita masukkan ke kolom account receivable atau jumlah piutang ini, atau jumlah piutang atau jumlah kolom debit account receivable ini bisa kalian jumlahkan antara sales ditambah dengan PPN outcome dan freight out atau beban angkut penjualan jika ada. Tetapi di sini karena tidak ada beban angkut penjualan, maka freight out-nya ini kita kosongkan. Sehingga account receivable bisa kita masukkan jumlahnya adalah Rp395.450.000. Ini bisa kalian ambil dari jumlah sales ditambah PPN ditambah freight out, atau bisa kalian ambil dari kolom jumlah ini. Oke, seperti itu untuk yang pertama. Oke, kita lanjutkan untuk dokumen selanjutnya. Kita cari di sini dokumen faktur ya. Dokumen nomor 6 bukan, bukti pengeluaran kas. Kemudian nomor 7 nota kredit juga bukan, ini adalah retur penjualan ya. Kemudian dokumen transaksi nomor 8 ada voucher bukan, ini bukan. Oke, di sini ada dokumen transaksi nomor 10 ada faktur ya. Sesuai di sini ciri-cirinya faktur, tetapi di sini karena yang kita cari adalah faktur yang kopnya perusahaan sendiri atau kopnya PT Cemerlang, maka di sini ternyata kopnya adalah PT Plugord. Artinya di sini tidak masuk dalam kategori penjualan kredit. Ya, jika faktur itu adalah kopnya orang lain, berarti ini adalah pembelian secara kredit. Oke ya, jadi saya ingatkan sekali bahwa faktur ini adalah bukti transaksi kredit ya. Secara kredit faktur itu adalah bukti transaksi kredit. Untuk membedakan itu penjualan kredit atau pembelian kredit, kalian cukup membedakan di kopnya ini. Jika ada faktur kopnya perusahaan yang sedang kita buatkan laporan keuangan dalam ini adalah PT Cemerlang, jika adalah faktur kopnya perusahaan sendiri, maka ini adalah penjualan kredit. Tetapi jika faktur kopnya orang lain, artinya kop bukan perusahaan yang sedang kita buatkan laporan keuangan, maka di sini bisa dikatakan ini adalah faktur pembelian atau pembelian secara kredit. Oke, jadi dokumen nomor 10 ini tidak bisa kita masukkan di sales journal ini. Ini akan kita masukkan nanti di purchase journal atau jurnal pembelian seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada nota kredit bukan, bukti penerimaan kas juga bukan, nota kontan ini adalah bukti transaksi tunai ya. Jadi nota kontan ini akan kita masukkan nanti di jurnal penerimaan kas seperti itu. Oke, ini juga bukan. Ya, dokumen nomor 15 lewat. Oke, di sini dokumen nomor 17 ada faktur. Kopnya PT Cemerlang, ini sudah sesuai di sini ada faktur kopnya perusahaan sendiri, artinya faktur tetapi kopnya PT Cemerlang. Oke, kita masukkan tanggalnya di sini tanggal 18 ya. Oke, kita masukkan tanggal 18, kemudian invoice-nya adalah F12-2. Lalu di sini keterangannya bisa kita kasih keterangan kita jual kepada siapa. Di sini kita jual kepada Daya Elektronik. Oke, baru kita masuk ke kolom debit kredit. Kita akan coba masuk dari kolom kredit dulu. Oke, di sini jumlah penjualan salesnya kita ambil dari total harga yaitu 224 juta. Kemudian untuk PPN-nya kita ambil dari kolom PPN 22.400.000, sehingga di sini untuk total piutangnya 246.400.000. Kita masukkan di kolom account receivable ini. Atau ini bisa kalian jumlahkan dari sales plus PPN outcome dan freight out. Di sini tidak ada lagi freight out ya. Di sini tidak ada beban angkut, maka di sini freight out kita kosongkan. Oke, itu untuk dokumen nomor 17. Kita lanjut dokumen selanjutnya. Oke, dokumen nomor 20 ada faktur tetapi kopnya orang lain ya. Bukan PT Cemerlang. Berarti ini tidak bisa kita masukkan. Ini adalah pembelian secara kredit. Oke, kita masukkan untuk dokumen transaksi yang lain. Ya, dokumen nomor 24. Di sini ada faktur kopnya PT Cemerlang atau perusahaan kita sendiri. Oke, sekarang kita masukkan di sini tanggalnya. Kita masukkan tanggal 27. Oke, ini nomornya adalah F12-3. Keterangannya di sini kita jual kepada Prima Elektronik. Oke, baru kita masukkan nilai penjualannya. Untuk nilai sales kita masukkan dari total harga ini 557 juta. Kemudian untuk PPN-nya kita ambil di kolom PPN 55.575.575.000 ya, 750.000. Kemudian di sini untuk account receivable kita ambil dari kolom jumlah ini 613 juta, atau ini bisa juga ini adalah penjumlahan dari sales ditambah PPN outcome atau ditambah freight out. Oke, seperti itu. Lanjut dokumen transaksi selanjutnya. Oke, di sini ada faktur nomor 25, tetapi di sini kopnya adalah PT orang lain, bukan PT Cemerlang. Berarti ini adalah pembelian kredit. Oke, lanjut ke dokumen selanjutnya.
Oke, saya rasa selesai untuk jurnal penjualan. Oke, untuk jurnal penjualan sendiri di sini ternyata dari dokumen nomor 1 sampai nomor 25 di sini hanya ada 3 transaksi. Ada 3 transaksi penjualan kredit, yaitu tanggal 6, tanggal 18 dan tanggal 27. Oke, setelah dokumen-dokumen tanggal 6, 18 dan 27 sudah kita masukkan ke sini, maka selanjutnya kita akan jumlah total debit ini atau accounts receivable. Di sini jumlahnya kita dapat 1.255.100.000. Kemudian untuk sisi kreditnya ada sales, ini totalnya adalah 1.141.000.000 dan PPN-nya di sini adalah 114.100.000. Oke, lalu kita masukkan kode akunnya atau akun numbernya untuk accounts receivable. Kode akunnya di sini adalah 1/1300, untuk salesnya adalah 4/1100 dan untuk PPN outcome-nya di situ kode akun 2/1500. Oke, selesai untuk jurnal penjualan. Selanjutnya sesuai dengan permintaan soal bahwa selain kita membuat jurnal, maka kita membuat rekapitulasi atau membuat data rekapitulasi dari jurnal ini. Oke, untuk rekapitulasi sendiri cara membuatnya cukup mudah ya. Jadi rekapitulasi ini fungsinya untuk merekap nama-nama akun yang muncul di sisi debit dan sisi kredit dengan mengelompokkan menggunakan kode akun. Jadi dengan merekap menggunakan kode akun. Kayak di sini di sisi debit, di sini hanya ada satu akun, yaitu akun accounts receivable. Kode akunnya 1/1300 di sisi debit. Maka di data rekapitulasi di sisi debit, karena di sini muncul hanya ada satu akun, maka di sini hanya kita masukkan kode akun 1/1300. Ya, sekali lagi, jadi rekapitulasi ini fungsinya untuk membuat atau merekapitulasi nama-nama akun yang muncul di sisi debit dan di sisi kredit dengan cara mengelompokkan kode akun yang ada. Di sini accounts receivable di sisi debit kode akunnya 1/1300, kita masukkan di sini. Di sisi debit jumlahnya kita ambil di kolom total ini. Oke. Jadi kode akun 1/1300 totalnya adalah 1.255.100.000. Kemudian di sisi kredit di sini muncul dua akun, yaitu sales dan PPN outcome. Untuk sales sendiri kodenya 4/100 dan PPN outcome 2/1.500. Nah, di data rekapitulasi untuk menyusunnya kita akan coba susun mulai dari kode terkecil. Berarti kita akan masukkan untuk kode yang PPN outcome dulu. Kita masukkan ini di sini di sisi kredit di akun number. Totalnya kita ambil dari sini ya 114.100.000. Kemudian yang selanjutnya baru kita masukkan untuk kode akun yang sales ini. Lalu jumlahnya kita masukkan di kolom total ini. Kita masukkan di sini. Ya, setelah kita masukkan rekapitulasinya ya kode akun dan jumlahnya masing-masing, baru kita coba jumlahkan kolom total di sisi kredit didapat 1.255.100.000. Kolom total di sisi debit jumlahnya sama 1.255.100.000. Artinya jika sudah balance maka untuk sales jurnal ini sudah selesai atau sudah benar. Oke, itu yang pertama untuk sales jurnal. Sekarang kita masuk ke purchase jurnal atau pembahasan yang kedua. Ya, sebaliknya dengan atau kebalikan dengan sales jurnal, bahwa purchase jurnal ya, purchase jurnal ini digunakan untuk mencatat setiap adanya transaksi pembelian ya. Jadi kebalikannya, kalau sales jurnal tadi ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi penjualan kredit, maka untuk purchase jurnal ini adalah jurnal untuk mencatat setiap adanya transaksi pembelian secara kredit. Oke, karena pembelian secara kredit atau jurnal ini digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit, maka nanti kita akan cari dokumen transaksi yang sama, di situ ada faktur ya. Tetapi yang kopnya orang lain ya. Jadi jika sales jurnal tadi kita mencari faktur, itu kopnya perusahaan sendiri, artinya jika ada faktur kopnya PT Cemerlang berarti itu adalah penjualan kredit. Maka jika ada faktur kopnya orang lain, artinya jika faktur kopnya bukan PT Cemerlang, berarti di sini bisa kita masukkan ke purchase jurnal ini. Seperti itu ya. Baik, kita langsung isi. Kita akan coba telusuri dokumen dari dokumen nomor 1 tadi. Kita akan coba telusuri dokumen dari nomor 1. Mana-mana yang masuk ke dalam jurnal pembelian ini. Oke, sekarang kita akan coba telusuri dari dokumen nomor 1 ini. Oke, dokumen nomor 1 bukti pengeluaran kas bukan. Di sini voucher kas kecil bukan, bukti penerimaan kas bukan, voucher lagi. Oke, di sini tadi sudah kita input di jurnal penjualan. Oke, nota kredit bukan. Kita fokus pada faktur ya, kopnya orang lain. Oke, di sini ada faktur. Oke, ada faktur
kopnya PT Plugord, artinya ini adalah transaksi pembelian secara kredit sesuai dengan ciri-ciri dari purchase journal ini. Oke, sekarang kita masukkan ya, karena ini masuk dalam kategori pembelian kredit, kita masukkan yang pertama, kita masukkan tanggalnya dulu, tanggal 10, kemudian invoice numbernya, di sini kita ambil nomor ini F05, lalu keterangannya kita membeli kepada PT Plugord, jadi description atau keterangan kita bisa kasih keterangan PT Plugord. Sekarang kita masuk ke sisi debit dan sisi kredit, kita akan masukkan di sini. Oke, yang pertama, kalau jurnal penjualan tadi kita isi dari sisi kredit, maka saya menyarankan untuk purchase journal kita isi dari sisi debit. Jadi kebalikan antara sales dan purchase itu berbanding terbalik seperti itu. Sekarang kita isi dari sisi debit dulu. Nah, untuk kolom merchandise inventory atau nilai persediaan kita bisa ngambil dari kolom total ini, total harga atau total pembelian ini. Dimana untuk total pembelian ini dapat dari harga satuan yang kita beli dengan harga pembeliannya. Ya, jadi harga satuan pembelian dengan jumlah pembelian. Kemudian total sehingga didapatlah total harga adalah 439 juta. Ini adalah total pembelian. Nah, kolom total pembelian ini bisa kita masukkan di kolom merchandise inventory atau masuk ke dalam nilai persediaan. Lalu untuk PPN income kita masukkan dari kolom PPN ini. Kita ambil dari totalnya ini 43.900.000. Kita masukkan di PPN income. Ya, di sini. Ya, kemudian setelah kita dapat berapa nilai persediaan dan PPN, di mana nilai persediaan atau merchandise inventory kita ambil dari total pembelian ini. Kemudian PPN-nya ini, PPN income kita ambil dari kolom PPN ini. Sehingga untuk jumlah ini akan kita masukkan di kolom account payable sini. Ya, sama seperti jurnal penjualan tadi. Atau bisa juga kolom kredit untuk account payable ini kalian hitung merchandise inventory ditambahkan PPN income ditambah freight in. Freight in itu adalah beban angkut pembelian. Karena di sini tidak ada beban angkut pembelian, maka di sini bisa kita kosongkan. Sehingga merchandise inventory ditambah PPN maka akan menjadi jumlah utang dagang kita, ya, account payable, karena kita membeli barangnya secara kredit seperti itu. Ya, itu untuk dokumen transaksi nomor 10. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen transaksi selanjutnya. Sekali lagi kita cari faktur ya, kita fokus cari dokumen faktur tetapi yang kopnya orang lain seperti itu. Oke, di sini ada faktur kopnya PT Cemerlang, ini sudah kita masukkan tadi di jurnal penjualan kredit. Kita masuk lagi di sini. Oke, di sini dokumen nomor 20 ada faktur ya. Ada kembali faktur kopnya PT Elek Pesada. Oke, berarti ini adalah transaksi pembelian secara kredit. Kita masukkan di sini dari tanggal. Di sini tanggal 22, nomornya adalah A17, kemudian keterangannya, deskripsinya ini kita bisa kasih keterangan PT Elek Persada ini. Oke, lalu kita masuk ke sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, seperti tadi bahwa merchandise inventory kita ambil dari kolom total ini, ya, total pembelian kita masukkan ke sini. Kemudian PPN ini kita ambil dari kolom PPN. Kemudian account payable kita bisa isi dari kolom jumlah ini. Ya, sehingga total pembelian ditambah dengan PPN itu akan menjadi nilai hutang dagang kita. Seperti itu. Oke, lanjut ke dokumen selanjutnya. Oke, dokumen selanjutnya kita kembali ya, fokus ke faktur. Ya, di sini ada faktur Cemerlang ya, berarti bukan, ini adalah penjualan, tadi sudah kita input. Ya, kemudian tanggal 29, dokumen nomor 25. Di sini ada faktur kembali. Oke, sama seperti tadi ya, ini ada faktur kopnya Tulus Jaya. Berarti ini perusahaan orang lain, berarti ini adalah pembelian secara kredit. Oke, sekarang kita masukkan tanggalnya di sini tanggal 29, nomornya G11. Kemudian keterangannya di sini kita bisa masukkan CV Tulus Jaya. Oke, lalu baru kita masukkan nilai pembeliannya untuk merchandise inventory atau nilai pembelian. Di sini kita ambil dari kolom total harga. Di situ adalah 486.600.000. Kemudian ada PPN-nya 48.660.000, sehingga dari adanya total pembelian plus PPN akan menjadi hutang dagang kita, yaitu 535.260.000. Seperti itu. Oke, untuk dokumen nomor 25 selesai. Sekarang kita lihat ke bawah, maka masih ada di sini untuk faktur. Oke, ternyata selesai. Berarti untuk jurnal pembelian di sini pun hanya ada 3 transaksi, sama dengan jurnal penjualan tadi ya. Di sini ada 3 transaksi juga. Di sini ada transaksi tanggal 10, tanggal 12, tanggal 22 dan tanggal 29. Oke, setelah tadi sudah kita input, baru kita akan jumlahkan nilai merchandise-nya. Total merchandise di sini adalah 1.524.500.000. Kemudian untuk PPN-nya
152.450 dan nilai hutang dagang kita di sini totalnya adalah 1.676.950.000. Oke, lalu kita masukkan untuk nomor akun ya, nomor akun atau akun number di sini untuk merchandise kita masukkan kode akunnya adalah 1/1500, PPN income kode akunnya adalah 1/1910 dan untuk akun payable kode akunnya adalah 21100. Nah, untuk akun number atau kode akun ini bisa kalian lihat di daftar akun ya, di soal seperti itu ya. Kalian sesuaikan. Oke, setelah lengkap kita isi seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan buatkan data rekapitulasi dari akun-akun yang muncul di jurnal pembelian ini. Di sini kita lihat untuk di sisi debit ada 3 akun, di sisi kredit hanya ada 1 akun. Sekarang kita akan coba rekapitulasi di sini. Akan coba kita rekap nama-nama akun yang muncul di sisi debit dan kredit berdasarkan kode akun yang ada. Oke, di sini di debit ada merchandise dan PPN income yang ada saldonya sehingga di sini hanya ada 2 akun. Ya, di sini yang pertama kita masukkan kode akun terkecil, berarti yang ini dulu ya. Kita masukkan ke sini. Oke, lalu totalnya kita ambil dari kolom total ini. Lalu selanjutnya kita baru masukkan yang 1/1910. Totalnya adalah 152 juta sekian. Ini yang di sisi debit, hanya ada 2 akun. Lalu yang sisi kredit di sini hanya ada 1 akun yaitu account payable. Kita masukkan kodenya 2/1100. Totalnya adalah 1.676.950. Lalu kita jumlahkan di sini kolom total untuk kreditnya adalah 1.676 juta sekian, sisi debitnya totalnya adalah 1.676 juta sekian, sama totalnya di sini. Sehingga di sini bisa dikatakan untuk jurnal pembelian selesai ya kalau sudah balance. Oke, itu saya rasa yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama untuk pembahasan siklus akuntansi PT Cemerlang ya, dari pembuatan laporan keuangan secara manual dari PT Cemerlang. Kita lanjutkan untuk tahapan selanjutnya yaitu mengenai jurnal pengeluaran kas atau pembelian dan penerimaan kas ya. Cukup di sini untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.